Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Merupakan cita-cita yang paling mulia bagi seorang muslim ialah mendapatkan kecintaan dari zat yang tertinggi, dari zat yang maha besar, zat yang disembah satu-satunya, yakni mendapatkan kecintaan, keridhaan Allah. Lalu bagaimana caranya? Nabi mengkabarkan bagaimana seseorang agar mendapatkan derajat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pernah saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi." Sesungguhnya Allah mencintai hamba. Ya, lihat hamba. Makna dari lafaz hamba ialah ketundukan. Apabila kita mengaku sebagai hambanya Allah, maka kita harus tunduk, merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapannya. Allah mencintai seorang hamba yang memiliki sifat yang pertama at-taqi, yakni yang bertakwa. Apa makna bertakwa? Ialah menaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang telah Allah larang. Inilah makna takwa. Dengan ketakwaan inilah Allah akan mencintai kita. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dialah orang yang telah menang dengan kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar ialah kemenangan kesuksesan ketika di akhirat, yakni dia sukses masuk surga dan terselamatkan dari api neraka. Nas'alullah as-salaman afiyah wa nas'aluka al-jannah. Lalu sifat yang kedua seorang hamba yang dicintai oleh Allah ialah hamba yang kaya. Kaya di sini ialah bukan banyaknya harta, tapi kaya ialah kata Nabi innamal ghina ghina'un nafs. Ya, yang dinamakan kaya ialah hanyalah kekayaan yang ada di hati, yakni merasa cukup, perasaan tercukupi dengan apa yang telah Allah berikan. Ya, istilah Jawanya narimo ing pandum, ridho dengan apa dari apa yang telah Allah bagikan dari rizkinya. Al-Ghani, merasa cukup, sehingga dia tidak menoleh kepada orang-orang yang ada di atasnya. Ya, kalau seseorang selalu menoleh apa yang ada di atasnya dari sisi dunia, tidak akan pernah puas, tidak akan merasakan ketenangan hati. Seseorang sudah memiliki satu rumah, lalu dia menoleh tetangganya ada yang punya rumah 2, lalu dia bangun rumah 3, selanjutnya ada yang rumah 4, kita pengen rumah yang 6, tetangga ada yang pengen punya tingkat 10, kita punya tingkat 11, maka umurnya habis hanya sekedar merasa ingin memiliki apa yang telah dimiliki oleh orang lain. Kita tidak pernah memikirkan orang-orang yang ada di bawah kita. Berapa banyak manusia tidak punya rumah, ngontrak sampai dia udah umur 50 tahun masih ngontrak. Ada mereka tidur di jembatan-jembatan. Lihatlah, inilah yang dinamakan kekayaan, yakni kekayaan ada di hati. Hakikatnya kekayaan ialah kekayaan yang ada di hati. Dan saat seseorang sudah merasa tenang dengan apa yang dia miliki, maka inilah yang akan mendatangkan ketenangan hati. Dan jangan tertipu dengan banyaknya harta, ya, dikarenakan harta yang paling bermanfaat ialah harta yang barokah, di mana harta tadi bisa membantu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, sifat hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah al-khafi, yakni hamba yang al-khafiyah, yang mampu menyembunyikan amalannya.
Ini mungkin sulit, ya. Seringnya seseorang kalau beramal soleh itu suka dari diketahui oleh orang lain, cinta dengan ketenaran. Maka saat seseorang mampu menyembunyikan amal solehnya, ya, terkhusus di bulan Ramadan seperti ini, karena merupakan amalan yang termasuk amalan sir, amalan yang tersembunyi ialah puasa. Karena nggak ada yang tahu kalau kita puasa. Hatta sampai istri kita itu, kalau kita mau bohong bisa. Istri keluar kita minum, istri datang kita puasa lagi, istri keluar kita makan, istri datang kita puasa lagi. Ya, dituntut adanya kejujuran. Merasa diawasi oleh zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan amalan yang lain seperti sholat, ya. Sholat kelihatan. Kita kalau keluar rumah pakai peci, pakai sarung, datang ke masjid, ya udah itu mau sholat. Seseorang baca Quran, ya, qomat kamit sambil mengeluarkan suara, megang mushaf, ya udah itu baca Quran, kelihatan. Tapi adapun puasa, inilah amalan yang tersembunyi. Atau mungkin amalan yang lain ialah sedekah. Bahkan di hadis itu ada apa? Bahkan termasuk ciri seseorang yang, ya, istimewa ialah seseorang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya dalam keadaan tidak tahu. Artinya antara tangan kanan dan tangan kiri pun saling menyembunyikan. Ya, ini sudah pada makom yang hebat seperti orang ini. Kedudukan yang hebat ini. Bisa menyembunyikan. Ya, ini kinayah, kiasan yang mengisyaratkan akan hebatnya orang ini menyembunyikan amalan. Ya. Maka semoga di bulan Ramadan ini, ya, kita bisa memiliki 3 sifat pada hadis ini, ya. Yakni yang pertama bertakwa. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan perintah puasa ditutup dengan la'allakum tatakun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ya. Puasa ini dituntut kita untuk menahan dari hal-hal yang telah disyariatkan atau yang telah dilarang dalam ibadah puasa, dari makan, minum, jima, dan perkara-perkara yang lain yang membatalkan puasa. Lalu kita juga dilatih untuk menjadi seorang hamba yang gina, merasa cukup. Bukankah seseorang saat masuk jam 3, jam 4 sore, dia ingin sekali nanti buka puasa dengan ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tapi saat terdengar suara adzan, perutnya sudah dipenuhi hanya segelas es teh. 1 piring makanan pun tidak penuh. Itu sudah sangat terasa penuh perut ini. Lihat, ternyata dengan sedikit saja perut ini sudah penuh. Ya, angan-angan yang diinginkan saat jam 4 tadi sudah tidak ada lagi. Dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia makan, bahkan lebih dari cukup. Maka dari buka puasa ini sudah mengajarkan kepada kita agar seseorang itu merasa cukup dari apa yang telah mencukupi baginya. Ya. Lalu di bulan Ramadan ini juga kita diajarkan untuk pandai menyembunyikan amalan, karena puasa merupakan amalan yang tersembunyi. Kita pun tidak tahu kalau saudara kita itu puasa atau tidak. Ya, yang jelas ini bulan Ramadan. Ya. Kecuali kalau dia ke warung lalu makan, itu jelas gak puasa. Maka amalan ibadah puasa ini merupakan amalan ibadah yang tersembunyi. Makanya Allah mengatakan ana ajzi bihi, akulah yang akan membalasnya. Allah sendiri yang akan membalasnya dengan pahala yang tidak ada batasan, tanpa batas. Sangat besar pahalanya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, dan yang pandai menyembunyikan amalannya. Sehingga kalau dia mampu menyembunyikan amalannya,
maka tentu dia sudah terhindar dari penyakit riya wa sum'ah, merasa ingin dilihat amalannya oleh orang lain, merasa ingin didengarkan oleh orang lain, bahkan termasuk perkara kesyirikan. Ya. Nabi mengatakan tidak ada sesuatu yang paling aku takutkan dari hal-hal yang aku takutkan, yakni dari hal-hal yang paling ditakutkan oleh Nabi ada satu yang paling takut Nabi, apa itu? Syirkil asgar wa mahiyah. Syirik asgar. Lalu para sahabat bertanya, apa itu? Yakni Nabi mengatakan arya, ingin amalannya dilihat oleh orang lain. Dan hati-hati, ini merupakan amalan syirik asgar. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.